Baik, sahabat mancing, kali ini saya mempunyai reel bait casting baru lagi. Ini seperti biasa, reelnya juga tidak terlalu mahal. Oke, ini perhatikan, di sini tertera line capacity, ada yang shallow, ada yang deep. Jadi artinya di sini berarti ada dua spool yang saya mestinya dapatkan dari reel ini. Ini ada dua, ada yang deep, ada yang shallow. Nanti kita lihat. Nah, kemudian nama reel ini adalah Athlon. Ya, simpel saja seperti ini. Ini adalah performance ataupun kualitas yang diunggulkan di sini. Color, full paint dan lain sebagainya. Oke ya, bearingnya ini katanya made in Japan, ada 3 bearing yang made in Japan. Oke, kita langsung saja cek, sahabat mancing. Ini adalah Mavlos. Nah, ini dia. Oke, untuk kitab-kitabnya di sini ada hanya skematik saja. Oke, ini skematik dari part-part yang ada di dalamnya, tidak ada yang lain. Kemudian ini dia limitnya ataupun reelnya. Nah, ini dia. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini dia shallow spool. Jadi dapat 2 spoolnya, ada yang deep, ada yang shallow. Oke, baik, kita bahas dulu tentang reelnya, sobat mancing. Di sini untuk desain masih seperti biasa, masih standar-standar saja untuk reel Mavlos ini. Oke ya, untuk handle dulu, yap, masih menggunakan double knob seperti ini. Kemudian handle knobnya juga ini masih Eva, memang nyamannya seperti itu untuk casting. Nah, kemudian untuk ini settingan drag juga masih start drag seperti ini settingannya. Di sini rasionya terlihat 7:1, jadi cepat sekali putarannya. Kemudian di sini tension knob, ini spool tension knob. Oke, masih standar seperti halnya yang lain. Kemudian di sini ada brake yang bisa kita putar. Ini masih menggunakan magnetic brake kayaknya, coba nanti kita lihat. Kemudian ini spoolnya, oke, yang deep dan ini yang shallow. Oke ya, jadi ada 2 spool yang didapat seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ini yang shallow ini 0,16 hanya 150, sementara yang deep 0,235 sampai dengan 200, 0,285 sampai dengan 140. Jadi yang pasti ini tentu lebih sedikit, tapi katanya sih ini untuk lemparan jauh dan juga akurasi lebih bagus. Kita cek aja nanti. Ini akan saya coba nanti untuk casting, dan yang ini biasanya saya lebih cenderung kepada nanti bermain ultralight jigging. Dan kemudian yang berikutnya kita akan bahas, oke, ini untuk line guide seperti ini, masih seperti biasa. Lalu kita akan coba membukanya sangat gampang ya. Ini ada semacam knob yang kesini berarti membuka. Oh, kesini membuka. Kita coba. Oke ya, bukanya ke belakang atau ke bawah seperti ini. Ya, dan betul ini masih menggunakan magnetic brake. Ya, seperti ini. Masih standar, dengan harga yang cukup murah juga. Oke, ini dia spoolnya. Berbeda ya pastinya. Ini spoolnya dapat 2.
Nah, kemudian coba cek ini kancingannya. Oh, ini untuk, saya suka untuk bagian ini, bagian penutup atau kuncian capnya, atau bagian side plate-nya ini, bagian penutup di sebelah kanan. Simple ya, seperti ini membukanya, tuas seperti ini saja. Kemudian kita akan coba buka semua di dalamnya seperti apa. Langsung saja kita bongkar. Seperti biasa kalau saya review, saya ingin tahu di dalamnya seperti apa. Oke, tempatkan dulu di tempat yang aman. Oke, kita coba untuk buka atau bongkar semua. Oke ya, ini lepasnya ke kanan. Oke, untuk bautnya sendiri ini semoga saja ini tidak cepat karat. Kita akan nanti cek karena saya gunakan di laut nantinya. Nah, kemudian kita akan coba buka. Oke. Yap, seperti ini dalamnya nih sobat mancing. Oke. Ini dia. Dalamannya kayak ini nih. Ini untuk part-part bagian dragnya saya biarkan seperti ini saja. Yang pasti sama dengan yang lain untuk ring-ringnya, tidak banyak yang berbeda. Baik, ini untuk bagian main gearnya ini sobat mancing. Oke ya, ini atau drive gearnya ini masih seperti yang lain, hanya saja di sini yang menurut saya agak sedikit berbeda. Ini adalah bagian ini. Ini banyak sekali ring bagian di sininya. Bagian ini sobat mancing banyak sekali. Ini disebut washernya, ini ring atau washernya. Jadi yang berbeda di sini menurut saya ini banyak sekali ada washer di sini yang berbeda-beda ketebalan ya. Ini menurut saya hal yang cukup berbeda di reel 1 ini. Jadi saya taruh dulu di sini. Dan saya sangat suka bagian pinion gearnya ini sobat mancing. Dari yang saya pernah buka untuk reel bait casting itu besar sekali. Ini ukurannya berbeda. Pinion gearnya ini berbeda. Ya. Seperti halnya juga bagian ini, bagian pernya atau yang biasa disebut dengan clutch springnya ini besar, cukup besar untuk menopang. Artinya cukup bagus menurut saya. Ini bedanya dengan reel-reel sebelumnya yang sudah saya bongkar. Nah, kemudian ini bagian pinionnya ini yang saya suka ya. Jadi terlihat besar, lebih besar dari yang pernah saya bongkar dan cukup mewah, serta saya rasa kualitasnya memiliki kualitas yang cukup bagus ini. Mavlos ini Athlon ya. Kemudian yang berikutnya ini drive gearnya. Nah, ini dia washernya juga sudah menggunakan carbon tech ini, cukup bagus menurut saya. Yap, betul sekali. Bagian dalam
Kemudian bagian bawah juga sudah menggunakan carbon tag. Ini yang cukup menawan menurut saya. Artinya dragnya cukup kuat nantinya untuk digunakan memancing. Oke, untuk yang lain-lainnya saya rasa, oh ya, ini juga bagian ini yang biasa disebut dengan ratchet ini juga cukup tebal dan mempunyai kualitas yang cukup bagus. Saya rasa recommended ini. Kita coba nanti tes bagaimana kekuatannya. Oke ya. Kemudian yang lain-lain juga ini saya rasa masih standar ya, karena ini masih semua terbuat dari plastik. Hanya saja kalau saya lihat sih kualitas plastiknya juga cukup solid di sini. Artinya mempunyai ya untuk standar kualitas sesuai dengan harga. Oke, sobat mancing, secara keseluruhan reel Mavlos Atlant ini saya rasa cukup bagus di harga yang cukup ekonomis. Yang berbeda adalah bagian ini, bagian washernya yang banyak, mungkin untuk bisa menahan, tapi jika nanti ada putaran jadi tidak seret ya. Kemudian bagian ini juga bagian ratchet ataupun bisa dikatakan untuk kuncian untuk rilis spoolnya ya, cukup tebal. Kemudian bagian drag washernya di dalam dan di belakangnya itu sudah menggunakan carbon tag dengan ketebalan main gear yang cukup bagus, dengan kualitasnya juga cukup bagus. Ini berat sobat mancing. Oke, itu saja. Kemudian ini juga bagian pinion gearnya juga terlihat cukup besar dan cukup mempunyai kualitas yang bagus. Secara keseluruhan cukup bagus untuk kisaran harga, sesuai dengan harganya maksud saya. Baik, sobat mancing, kita coba untuk rakit kembali. Oke, sobat mancing, kita rakit kembali semua part-partnya ini.